warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya akan memperlihatkan bagaimana kegiatan mendesiminasikan budaya positif yang ada pada SMA Negeri 9 Padang. Dan setelah itu akan diterapkan bagaimana membuat keinginan kelas di kelas ekonomi 11 F3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan mendesiminasikan cara budaya positif itu diterapkan di sekolah. Jadi semua guru-guru saya berharap bisa menerapkannya bagaimana budaya positif tersebut untuk bisa diterapkan di SMA Negeri 9 Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 9 Padang. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita masuk kepada budaya positif itu sendiri, saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Revi Dewati. Sekarang melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, tetap semangat? Semangat, terima kasih. Karena Bapak Ibu semuanya, budaya positif yang akan kita tanamkan ya, tentunya kita harus mengetahui bagaimana budaya positif dapat kita ciptakan sehingga memang pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid kita bisa kita laksanakan. Bapak Ibu semuanya, kita tidak lepas bahwasanya kita adalah seorang guru yang akan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana kita sebagai seorang guru mengerti bahwasanya semua siswa kita itu berbeda, semua siswa kita itu unik, dan tugas kita lah sebagai seorang guru memberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kelas kita dan dalam lingkup sekolah SMA Negeri 9 Padang. Nah, pada budaya positif ini, konsep inti yang akan kita bicarakan adalah yang pertama tentang bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bagaimana kita memandang motivasi, hukuman dan penghargaan, ya. Lalu keyakinan kelas yang ketiga, yang keempat bagaimana kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, dan yang kelima 5 posisi kontrol, yang terakhir bagaimana penerapan segitiga restitusi tersebut. Oke, sebelum kita masuk kepada disiplin positif dan nilai kebijakan universal, ada pembukaan paradigma baru kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, ya diharuskan untuk bisa memahami dan mengerti akan keadaan peserta didik kita atau murid kita. Ya, semua murid itu unik dan punya potensi yang berbeda. Tugas kita adalah mengembangkan motivasi yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, untuk mengembangkan potensi dalam diri kita sendiri, kita sudah mempunyai visi, ya. Bagaimana kita seorang guru nanti akan merubah mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, untuk menjalankan visi kita tersebut ada dukungan mungkin dari pihak sekolah. Yang tersebutnya adalah dalam peraturan-peraturan yang bisa kita sebut, dan peraturan-peraturan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, coba kita lihat apa itu disiplin positif. Ya, coba Pak Ibu, yang disiplin itu bagaimana? Menurut Pak Asep gimana yang disiplin itu Pak Asep? Menurut saya disiplin itu pribadi yang bisa
mengikuti peraturan, menaati peraturan, dan saling memahami antara setiap pribadi-pribadi itu. Itu saja. Terima kasih ya Pak Asep ya. Disiplin, apakah disiplin itu penting Bapak Ibu semuanya? Oh iya, sangat penting sekali. Namun kadangkala kita di sini ya, kita di sekolah, kita sebagai guru-guru kadang-kadang disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman, erat kaitannya dengan peraturan ya. Disiplin tersebut, supaya anak-anak kita itu disiplin harus ada konsekuensinya. Kalau terlambat 15 menit, ini konsekuensinya seperti itu. Namun sekarang bagaimana kita menciptakan budaya positif itu memang lahir dari dalam diri siswa kita sendiri. Nah, tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini disiplin positif adalah tertanam pada diri mereka sendiri, bukan adanya hukuman. Mereka harus sampai di sekolah bukan karena ada hukuman 5 menit terlambat ke sekolah. Mereka berpakaian rapi bukan karena nanti ada hukuman. Ya, mereka berpakaian sepatu sesuai aturan. Mereka nggak ada hukuman nanti untuk membuka sepatu dan segala macamnya. Memang ini adalah hal yang berat mungkin, terutama bagi kita. Makanya kita berangsur-angsur ya, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru kita bahwasanya disiplin positif itu penting diterapkan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, tujuan utama kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk keselamatan mereka, untuk kesehatan mereka, mereka tahu dan paham bagaimana cara menerapkannya. Dan motivasi intrinsik, apa itu motivasi intrinsik Bapak Ibu semuanya? Nah, iya, motivasi yang berasal dari dalam, itu yang penting, tanpa paksaan, tanpa hukuman maupun tanpa penghargaan yang kita harapkan dalam perubahan perilaku mereka ke arah yang berbeda. Nah, nilai-nilai kebijakan universal manakah ya nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ya, kalau untuk profil pelajar Pancasila, kita sebagai sekolah penggerak langsung nggak asing lagi ya, untuk mengenal 6 profil pelajar Pancasila, mulai dari berketuhanan ya, beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kita sudah menerapkannya dalam pelaksanaan P5 ya, penerapannya. Lalu bagaimana dengan Ibu Primaryers atau program PYP? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, sampai nanti mereka bisa bekerja sama dengan rasa percaya diri dan tentunya mereka mempunyai komitmen. Nah, untuk keterampilan hidup atau life skill-nya, kita harapkan nilai-nilai kebijakannya adalah murid dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri mereka sendiri. Tentunya potensi mereka, semua anak itu punya potensinya. Semua anak itu tidak ada yang bodoh Bapak Ibu semuanya. Semuanya yang ada punya potensi, tinggal kita gali potensinya ya. Anak tersebut tidak kertas putih ya Bapak Ibu semuanya. Anak tersebut sudah ada coretan, dan sama kita tinggal saja menebalkan coretan-coretan tersebut sehingga menjadi jati diri mereka sendiri. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Lalu bagaimana dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan ya? Hukuman nih Ibu, Bapak Ibnu, hukuman Pak, gimana hukumannya Pak Ibnu? Kalau menurut Ibnu hukumannya seperti apa? Menurut saya hukuman itu seperti seseorang yang melanggar aturan yang ada sehingga mendapatkan sebuah hukuman atau sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ya. Hukuman itu adalah sesuatu kalau mereka melanggar kena hukuman. Biasanya kita melakukan hal seperti itu Bapak Ibu semuanya. Iya ya.
hukuman itu ya dalam menjalankan peraturan. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Kita kan ada kesepakatan. Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah buat kesepakatan kelas. Sudah ada keyakinan kelas kita yang mengisi nilai-nilai kebajikan. Dan tindakan terhadap suatu pelanggaran itu biasanya kita sebut hukuman atau konsekuensi. Sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu semuanya. Dan bagaimana dengan teori motivasi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ingat Bapak Ibu semua, kalau hukuman atau konsekuensi atau sekalipun yang namanya penghargaan itu berasal dari kita seorang guru, bukan dari mereka. Kita mengharapkan seperti yang kita bicarakan tadi, budaya positif itu lahir dari dalam diri mereka. Yang salah satunya kita yakini dengan cara restitusi. Nanti bagaimana cara melakukan restitusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka tanpa hukuman atau tanpa penghargaan dari kita akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu semuanya. Kalau hukuman tidak ada rencana, kalau hukuman tidak ada rencana, ya, misalkan Anda terlambat, silakan push up. Biasanya kita seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Tidak terencana, ya. Kalau guru olahraga biasanya ya terlambat lari 5 keliling lapangan, ya seperti itu ya Bu ya. Ya, sebab hukuman dia tidak terencana, tidak terencana. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dari guru saja. Ya, ketika anak terlambat, buka, gitu ya. Ketika anak terlambat, lari ke lapangan, itu satu arah. Pernah kita berikan, Anda pusat ya, gitu ya. Anda mau lari ya, pernah kita seperti itu bukan hukuman. Biasanya lari 5 keliling, biasanya gitu kan. Hafal ayat ini, gitu kan. Baca silas keras-kerasnya, atau hormat ke bendera, gitu ya. Itu biasanya kita lakukan. Itu adalah hukuman. Berupa hukuman fisikis atau fisik. Ya. Kalau konsekuensi bagaimana? Dia terencana. Dari yang kita buat mungkin kesepakatan tersebut, ya seperti peraturan kelas, misalkan terlambat 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, maka siswa bergotong royong atau membersihkan sekolah. Itu konsekuensi. Itu sudah ada rencana atau disepakati. Kalau murid tetap dibuat tidak nyaman. Nyaman murid kita, Bapak Ibu semua, kita kan semua kan pernah jadi muridnya. Mungkin kita tidak nyaman, merasa malu, gitu kan? Udah belajar. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Kalau salah wajib sadarkan, tolong gitu kan? Kalau Bu lihat anak yang terlambat, kan gitu kan? Mas seperti itu ketika kita dan segala macam dan bertugas. Lalu bagaimana dengan restitusi Bapak Ibu semuanya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita di sini bagian restitusi ini adalah meyakini mereka jika mereka melakukan kesalahan dan mereka sendiri mencari nanti jalan keluarnya. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, kolaboratif antara guru dengan murid dan bisa mencari solusi mereka sendiri. Mereka tidak akan tertekan atau tidak nyaman karena dari lahir mereka sendiri, mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari jalan keluar yang baik dan bagus yang bisa mereka terapkan. Nah, kita sampai di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, pernah kita buat peraturan kelas? Peraturan tata tertib sekolah ada ya. Dan pernah nggak Bapak Ibu semua bikin keyakinan kelas? Dan pernah Bapak Ibu semuanya bikin keyakinan kelas? Belum ya? Oke, kita kenalkan ya. Kenalkan. Oke, pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak ya, berupa pertanyaan yang universal atau umum. Misalkan ya, dulu kalau masa pandemi anak-anak disuruh bawa masker kan, dilarang masuk bagi siswa yang tidak pakai masker.
Itu kan peraturan kita. Jadi kita ubah suatu peraturan itu menjadi keyakinan supaya mereka memang dalam diri mereka untuk selalu menjaga keselamatan. Kalau yang masker itu adalah suatu kesehatan, berarti keyakinan kelas kita itu adalah siswa selalu menjaga kesehatan. Ya. Dan lalu yang ketiga adalah dibuat dalam pernyataan positif, ya. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, kata-kata tidak, misalkan tidak boleh menggunakan HP, misalkan tidak boleh makan minum di kelas. Nah, kita gunakan kata-kata yang positif, misalkan selalu menjaga, selalu saling menghargai. Itu adalah kata-kata kebijakan atau kata-kata positif yang akan kita kembangkan ke anak. Sama juga Bapak Ibu semuanya, saya pernah dulu melihat strategi marketing, ya, sampai marketing tersebut menyebut tidak boleh melihat, jangan lihat ke kanan katanya. Apa yang biasanya customer lihat, yang biasanya orang-orang lihat pasti penasaran kan? Apa yang dilakukan pasti lihatnya ke kanan. Itu target pemasaran, lihat di situ ada pemasaran apa. Jadi seperti itu juga dengan siswa kita. Kalau yang tidak boleh, kata-kata setelah negatif itu yang mereka sering lakukan. Biasanya kayak gitu ya. Kata-kata, makanya dalam keyakinan kelas, maka mengapa bukan peraturan, mengapa keyakinan? Karena keyakinan di sini membuat pernyataan yang positif. Ya. Kadang-kadang kita membuat suatu nanti kesepakatan kelas dalam kelas kita tidak boleh terlambat. Ya. Yang banyak ditangkap mereka adalah terlambat. Kita akan menggunakan kata-kata positif nanti di kelas kita, datang tepat waktu. Jadi sebetulnya datang tepat waktu, gitu kan? Jadi sedikit saja agar mudah diingat, katanya simple saja, gitu ya. Agar mudah diingat keyakinan kelas kita, saling menghargai sesama teman. Nilai kebajikan atau keyakinan adalah saling menghargai, seperti itu ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kalau sekolah kita tidak boleh membawa handphone, kita sesuaikan juga, gitu ya. Lalu semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Jadi kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Tapi kalau di kelas ini semua kita anak-anak, ya, anak-anak kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas kita. Lalu ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kita punya kebutuhan ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada kebutuhan kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Betul ya? Sebab kita punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa saja? Di sini. Yang terpenting di sini adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Apapun akan kita lakukan untuk bertahan hidup, ya, menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, keselamatan itu. Lalu apa? Kasih sayang, ya. Anak-anak juga butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh Bapak Ibu semuanya ya, ya. Anak-anak semua itu butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita. Kalau ada anak-anak kita mungkin dalam kelas kita sedang menerangkan, lalu anak kita tidur, bisa jadi ini rasa kasih sayang kita yang kurang dan rasa diterima. Misalnya nanti kita aktifkan anak kita dipanggil, ayo Sari, gitu kan, ke depan, tolong dibacakan ini. Kalau mereka tidak merasa diterima, otomatis mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Ingat ya, kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita akan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya mungkin tidur anak kita tersebut atau bermain games. Gitu. Lalu kebutuhan yang lain adalah penguasaan. Ya, mereka butuh penguasaan. Di sini kita sama seperti manusia. Kita butuh penguasaan, di mana siswa-siswa kita tersebut merasa nanti mereka diakui bagaimana mereka itu punya kompetensi. Ya, mungkin ada kompetensinya di kesenian, ada di olahraga, ada di bahasa, ya, ada di eksak dan segala macamnya. Lalu kesenangan, Bapak Ibu semuanya, jangan yang selalu Bapak
Bapak Ibu semuanya tuh materi dan materi. Anak-anak juga butuh kesenangan, anak juga butuh ice breaking, mereka butuh tertawa, butuh canda gurau dengan kita semuanya. Berbagilah pengalaman hidup Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa menjadi motivasi. Jangan tegang, karena butuh manusia itu adalah kesenangan. Ya, Ibu mereka cari canda tawaan yang bisa mereka refresh lagi untuk pembelajaran. Apalagi belajar Bapak Ibu semua yang diperminatkan 5 jam full. Ya, itu kita harus pandai-pandai mensiasati agar mereka senang, tidak tertekan, sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan mereka terpenuhi, insya Allah mereka senang belajar dengan kita. Nah, yang terakhir adalah kebebasan. Ya, misalnya nggak boleh keluar ya, gitu ya. Sama ibu tangannya dilipat. Nah, kan bisanya seperti itu, ada juga ya guru-guru yang seperti itu. Mereka juga butuh kebebasan. Ada apa juga ya yang perlu kita penuhi juga kebutuhan mereka, tapi kebebasannya itu ada batasnya sesuai dengan keinginan kelas kita tadi. Oke, itu masalah dengan kebutuhan dasar manusia. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Bagaimana perbedaannya? Kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya di slide ini. Ini dia 5 posisi kontrol. Yang penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, gitu ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Pernah nggak kita melakukan seperti itu? Kalau tidak buat PR, minggu depan ibu dudukkan di depan kelas. Ya, pernah kita melakukannya ya. Itu kita adalah sebagai penghukum. Lalu kita bagaimana kita untuk membuat rasa bersalah? Kita berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Apa kata-katanya biasanya? Kamu sudah mengecewakan ibu, gitu ya. Kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, gitu membuat rasa bersalah kita kepada siswa kita, ya. Lalu yang kedua ini antara penghukum dan membuat rasa bersalah ini kita termasuk sudah menggagalkan identitas murid-murid kita. Perilaku kontrol yang negatif yang akan membuat mereka tidak akan nyaman dengan kita. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kata-katanya adalah lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan, ya. Lakukan dengan Bapak Ibu, lakukan demi Bapak Ibu. Semuanya yang ini pemantau. Gurunya berbuat menghitung dan mengukur. Apa kata-kata yang bisa kita lakukan? Apa peraturannya? Misalkan anak kita pakai sepatu putih, gitu kan? Apa peraturannya? Lalu peraturannya pakai itu bu, pakai sepatu hitam. Apa konsekuensinya kalau anak ibu pakai itu, gitu ya? Oh, berarti sepatu saya hari ini saya tidak boleh, misalnya sepatunya saya harus diganti dulu bu, gitu kan, pulang, gitu ya. Apa yang terjadi sekarang? Kita minta pada mereka, ya. Ini lahir dari mereka sendiri. Kalau kita sebagai pemantau, lalu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Misalkan kita sudah sepakat sesuai dengan peraturan, anak-anak melanggar, ya, sepatunya warnanya putih. Apa yang kita yakini? Ya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Bisa juga. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi datang dari dalam diri mereka sendiri. Nah, 3 posisi kontrol kita sebagai guru ini, Bapak Ibu semuanya, sebagai teman dan sebagai pemantau, itu perilaku kontrol positif, ya, agar kita bisa sukses di identitas murid-murid kita. Lalu di manajer, kalau Bapak Ibu nilai di sini posisi kontrol yang tepat kita terapkan yang mana? Yang mana? Yang motivasi yang dalam dirinya yang mana? Motivasi yang berasal dalam diri sendiri oleh siswa mana? Kita sebagai posisi kontrol yang
manajerial semua. Kita berpura-pura kita sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, makanya penting dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dari peraturan-peraturan yang dibuat kita bersama berdasarkan kesepakatan kita bersama dengan siswa atau dengan murid, ya. Kita lanjutkan kepada keyakinan yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal atau budaya positif tadi. Makanya bisa kita menanyakan di sini, apa yang kita yakini yang sudah sampai itu tidak yakini? Seperti itu, ya. Jadi untuk 5 posisi kontrol, kita berharap kita bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kalau sudah tahu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan di sini kita hindari Bapak Ibu semua, karena di sini memang membuat identitas gagal bagi murid-murid kita. Jangan sampai nanti kita sebagai seorang guru itu dikenang dengan seseorang yang pemberi penghukum. Mungkin Bapak Ibu semua ketika sekolah masih ingat guru yang sering menghukum. Masih ingat mungkin guru yang melempar teman kita dengan penghapus apa? Masih ingat kan sampai sekarang Bapak Ibu semuanya? Seperti itu juga lah kepada siswa atau murid-murid kita nanti. Ya, kalau kita sebagai penghukum itu yang dikenang oleh anak-anak kita, ya, membuat rasa bersalah juga seperti itu. Tapi kalau kita sebagai manajer, coba rasakan dan sikapi nanti. Ini yang terakhir adalah nanti restitusi. Bagaimana kita bisa menerapkan restitusi tersebut ketika murid-murid kita mengalami permasalahan yang ada di dalam kelas seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang terakhir di sini adalah penerapan segitiga restitusi. Pernah mendengarkan Bapak Ibu semuanya tentang segitiga restitusi? Udah pernah mendengar? Belum? Dalam segitiga restitusi ini kita nanti bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang ada pada murid-murid kita tanpa menekan mereka. Ya, kita berpihak sekarang ada sebagai seorang manajer. Posisi kontrol kita adalah sekarang adalah posisi manajer. Makanya kita ada segitiga restitusi yang akan membantu kita mengatasi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas kita. Menstabilkan identitas anak-anak kita yang terjadi masalah. Misalkan satu contoh kasus Bapak Ibu semuanya, mungkin ada anak kita yang datangnya yang sudah 2 kali berturut-turut tidak datang pada pertemuan kita. Kita bertanya ya tanpa keterangan, gitu ya, alfa tanpa keterangan. Pastinya di pertemuan ketiga ketika dia datang, pasti kita bertanya. Biasanya kita bertanya, kenapa Anda datang, gitu ya? Kenapa nggak datang? Ini enggak Bapak dan Ibu semuanya, ya. Untuk kita membuat rasa tidak bersalah, misalnya kan udah Ibu katakan, gitu ya, Ibu sudah bilang Anda datang, gitu ya, Anda tidak datang. Itu kita membuat rasa bersalah, anak-anak menjadi merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau kita bertindak sebagai posisi manajer, akan lebih baiknya ada satu waktu kita akan memanggil anak-anak kita untuk bisa memecahkan masalahnya. Misalkan ada seorang anak mungkin yang bernama Radit misalkan. Nah, Radit nanti setelah pulang sekolah bisa menemui ibu, gitu ya caranya. Lalu yang pertama apa yang kita lakukan ketika menstabilkan identitas? Ketika dia masuk kita tanyakan dulu, sehat nak, gitu, sehat bu, gitu kan. Radit tahu, gitu ya, kenapa Radit ibu panggil ke sini? Radit tahu bu, gitu kan. Sudah 2 hari, 2 minggu yang lalu Radit tidak datang, ya. Kita mulai menstabilkan identitasnya. Apa kata-kata yang kita berikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya? Ibu paham, setiap orang punya masalah. Stabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu semuanya. Jangan langsung dimarahi. Iyalah 2 hari, patang ibu lamanya bu, gitu kan? Kalau tidak dibutuh kirim surat, kan seperti itu ya. Kirim suratnya. Jangan lakukan, gitu kan? Kita nggak bisa seperti itu, ya. Kita tanya baik-baik, Ibu paham, Radit, gitu ya. Kita semuanya punya masalah.
gitu ya. Oh iya Bu, gitu kan. Lalu apa yang kita lakukan lagi kalau udah stabil identitasnya? Dia merasa kalau kita tuh paham dengan keadaannya, maka langkah yang kedua adalah validasi tindakan. Gitu. Baru kita tanya, ya Radit, apa Ibu tahu? Pasti Radit punya alasan untuk tidak datang 2 minggu yang lalu. Baru kita validasi tindakan tersebut. Ya, apa alasan dia tidak datang? Oh, dia katakan, maaf Bu, katanya ya, saya 2 minggu yang lalu itu ada kegiatan. Ya, kegiatannya bukan kegiatan sekolah. Saya tengah malam itu harus latihan Bu, silat gitu ya. Jadi pas hari Ibu ngajar itu saya ketiduran, gitu ya. Nggak ada yang membangunkan. Seperti itu. Kita paham? Lalu langkah yang ketiga bagaimana? Kalau kita udah tahu alasannya seperti itu, lakukan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kita kembalikan keyakinan kelas kita tadi, ya. Oh seperti itu ya Radit ya. Kira-kira menurut pendapat ya Radit, keyakinan kelas mana yang belum Radit lakukan? Oh iya Bu, gitu kan. Saya tidak melakukan keyakinan kelas, misalkan memberi kabar jika tidak datang, gitu ya. Dia tahu sendiri kesalahannya dari keyakinan kelas yang kita buat tadi. Bukan kita yang menjudge, kamu salah ini, kamu salah itu, gitu ya. Udah tahu keyakinan kelas kita seperti itu, masih juga melanggar. Ya itu tidak baik Bapak Ibu semuanya. Lalu bagaimana meyakinkan kelasnya? Udah diterangkan dia melanggar. Lalu terakhir kita coba menggali ya dari anak itu tersebut, kita gali bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Lahir dari dia sendiri. Oh ya Bu, misalkan untuk besoknya jika saya latihan, ya saya akan meminta kepada orang tua saya untuk membangunkan, atau saya menghidupkan alarm HP saya untuk bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat. Kemarin itu saya terlambat sekolah, makanya saya malas untuk pergi sekolah dan memutuskan untuk tidak pergi sekolah tanpa keterangan. Kita minta seperti itu Bapak Ibu semuanya. Yakin dan percaya budaya positif itu memang kita sendiri sebagai guru yang membuatnya. Ya, kita datangkan dulu bagaimana motivasi itu datang dari siswa kita. Memang kita awal dulu. Kita sebagai guru memang adalah suatu superman dan superwoman, ya, super team di sekolah ini yang membuat budaya-budaya positif kita tanamkan dalam diri anak-anak sendiri. Ya, nggak apa-apa sekarang dengan penghargaan mungkin yang cepat mengumpulkan tugas kita kasih penghargaan, tapi lambat-lambat kita akan beralih bahwasanya ya motivasi baik itu datang dari dalam diri anak kita sendiri. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk diseminasi budaya positif pada siang hari ini ya, tentang budaya positif dan bagaimana penerapan segitiga resolusi, bagaimana kita sebagai posisi 5 kontrol ya, seharusnya kita mudah-mudahan kita bisa menjadi di posisi seorang manajer, paling tidak sebagai pemantau atau teman. Jangan sampai kita menggagalkan identitas anak-anak kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Bapak-Ibu semuanya, ada pertanyaan atau ada masukan? Kami persilahkan. Makasih ya Bapak-Ibu semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita, di dalam kelas kita, ya, dan bisa berlanjut Bapak Ibu semuanya menjadi guru hebat. Indonesia juga akan menciptakan generasi penerus bangsa. Untuk itu saya akhir dengan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat pada awal pelajaran.
di kelas 11 F3. Bapak Ibu semuanya, pada keyakinan kelas ini kita nanti akan meminta masukan dari beberapa orang atau semua kelas, semua siswa yang ada di kelas, supaya mereka bisa nanti membuat keyakinan yang ada di kelasnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berjumpa lagi di kelas ekonomi terasa VIP, ya. Bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Pada hari ini adalah pertemuan pertama kita, ya, di dalam kelas ekonomi. Selamat datang, ya. Selamat datang Anda semuanya di kelas ekonomi terasa VIP ini, ya. Anda akan menikmati perjalanan lebih kurang dengan Ibu nanti sekitar 1 tahun yang akan datang, ya. Namun ya, untuk kegiatan pembelajaran kita ini, ya, alangkah baiknya untuk proses pembelajaran berjalan dengan tertib, ya, kita membutuhkan apa saja kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang akan kita jalankan, ya, yang kita sepakati dalam proses pembelajaran ini, ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat berada di kelas 11 ekonomi ini adalah pilihan Anda semuanya di sini. Ibu harapkan Anda bisa fokus dalam setiap pembelajaran dan kesepakatan-kesepakatan yang akan menjadi cerminan kelas kita nanti bisa kita laksanakan dengan rasa menyenangkan, senang, dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, siap Anda semuanya? Siap. Ibu, ya, Ibu akan membagikan masing-masing Anda kertas, ya, kertas ini. Masing-masing Anda Ibu nanti akan membuatkan, ya, apa saja yang Anda Ibu inginkan di kelas ini. Peraturan-peraturan apa ya saja nanti yang akan membuat, ya, kelas kita merasa nyaman dan aman. Oke, ya. Baiklah, Ibu akan membagikan, silakan dibagikan dulu kelompoknya. Bagi ke belakang saja. Yang
Sudah semuanya? Oke. Sekarang kita coba melihat satu persatu apa yang Ananda buat ini. Ini peraturannya di sini, duduk dengan tertib, kelas harus bersih. Ya, kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan dulu. Izin keluar maksimal 15 menit. Belajar santai. Oke. Lokal ingin bersih, buang sampah pada tempatnya. Berarti kita bisa letakkan di sini. Ya. Kebersihan. Dispensasi keterlambatan 10 menit. Jika tidak buat tugas, duduk di lantai 1 jam pelajaran. Izin ke toilet 5 menit. Yang terakhir berpakaian rapi. Oke. Lokal setiap hari harus bersih, ya. Tidak boleh main HP saat guru menerangkan. Tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Bagus sekali. Selanjutnya, tidak boleh berbicara kasar, sopan dan santun terhadap guru. Yang kedua, harus saling menghargai. Oke. Nah, tidak ada pembulian. Kelas nyaman dan tenang, sama dengan ini. Selanjutnya, datang tepat waktu. Saling menghargai. WC paling lambat 5 menit. Tugasnya tepat waktu. Oke, sama dengan ini ya. Keluar. Selanjutnya, tidak boleh memainkan HP sebelum ada instruksi dari guru. Menjaga kebersihan, dispensasi terlambat 15 menit. Boleh kita kelompokkan di sini ya. HP. Selanjutnya harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas mungkin ya. Tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Oke. Masuk tepat waktu, tidak boleh bicara. Nah, kita kelompokkan di sini, jadi tepat waktu. Menghormati dan menghargai pendapat teman, menjaga kebersihan kelas, mau bekerja. Ya, kita ambil sini kebersihan. Ini bersih lagi. Kebersihan. Diganti dengan nilai harian. Proses belajar atau ice breaking. Ya, maksimal keluar ya. Berarti kelasnya yang nyaman ya. Keluar yang keluar masuk. Izin keluar 15 menit. Boleh menggunakan HP ketika belajar. Dibolehkan. Diganti, tapi masuknya ke dalam rapor. PH itu yang sebenarnya nilai yang 80% itu terdapat pada PH, bukan terdapat pada nilai ujian akhir. Nilai ujian akhir itu kalau presentasi biasa masuk nilai itu hanya 20%. PH itu adalah artinya adalah semakin akhir materi mempunyai bobot 80%. Jadi setiap materi Anda akan diuji bagaimana pemahaman Anda sendiri. Makanya diperlukan namanya semakin akhir materi. Kalau dulu Anda namanya adalah penilaian materi. Kebersihan kelas. Belajar dengan video, belajar mencatat.
Ini ngerasa langsung masuk. Nah, baiklah Anda semuanya, ada beberapa kelompok yang kita kelompokkan di sini ya. Beberapa kelompok untuk keyakinan kelas kita apa yang akan kita buat nanti sudah Ibu rangkumkan kepada Anda semuanya. Yang pertama di sini adalah kebersihan. Di sini Anda buatnya ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, pertama menjaga kebersihan kelas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan menjaga kebersihan kelas? Nah, kita sepakat ya Anda semuanya untuk kebersihan kelas setiap pagi. Ini kan bukan kelas movingnya ya. Ini bukan kelas, bukan. Ini adalah kelas movingnya. Berarti Anda terdiri dari beberapa kelas. Jadi tanggung jawabnya pagi-pagi silakan Anda bersihkan kelas ini dulu. Ini sampahnya. Dan juga nanti setelah meninggalkan kelas ini juga akan bersih. Karena kita ada jeda waktu istirahat nanti. Mungkin ada yang bawa makanan ke dalam. Jadi Anda semuanya bersihkan kembali sesuai dengan yang telah kita sepakati, menjaga kebersihan kelas. Oke, sepakat semuanya? Menjaga kebersihan kelas. Oke, yang kedua di sini adalah tentang datang tepat waktu, ya. Datang tepat waktu. Kita masuknya jam berapa? Kita masuknya jam 7 ya, setelah upacara. Anda semuanya kita pertemuannya kan hari Senin, ya. Sepakat semuanya datang tepat waktu. Sepakat datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Bagus. Kompensasinya silakan. Di sini ada kompensasinya anak ibu. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Tapi kalau di hari Senin, semua anak ibu sudah datang jam 7. Cuman dispensasinya lagi adalah dispensasi keluar ruangan, meminta anak itu izin keluar ke WC misalkan. Ya, itu izinnya. Tapi kalau sudah izin datang, anak ibu semuanya itu yakin Anda sudah datang ketika hari Senin itu datang pagi. Ya kan? Ya, tapi kalau ada datang cepat lambat pagi seperti itu. Oke, sepakat ya, datang tepat waktu. Izin keluar 10 menit. 15 Berapa? menit. 15 menit. Ada yang 10, ada mengizinkan 5 menit. Nah, ya kan ambil tengahnya. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15. Dispensasi keluar 10 menit. Sepakat? Oke. Itu kalau BAP nanti tambahan ada dua. Allah, nggak banyak kasusnya juga. Kecuali sakit ya. Ya, spesi keluar 10 menit. Ya, lebih dari itu bisa jadi kejadian yang luar biasa. Misalkan anak itu udah sebulan dana diare dari tadi malam kan, bukan keluar ya. Nah, bagaimana dengan keluarnya itu? Kita sepakat permisi keluar satu. Ya. Satu. Mana kalian berkati satu persatu izin keluar. Kesepakatannya apa tadi? Izin keluar satu.
Dan selanjutnya yang Ibu baca di sini adalah HP. Ya, anak-anak kan nggak dilarang bawa HP ya? Boleh bawa HP? Boleh. Apa kesepakatannya kalau kita bawa HP? Pas gimana? Tidak di jam pelajaran main HP, apa lagi? Kalau disuruh baru pakai HP, bagus. Ya, kita sepakat gimana? Jika diizinkan guru, silakan menggunakan HP. Sepakat? Sepakat. Tapi kita bikin di sini HP digunakan atas seizin guru. Oke, itu permasalahan HP. Di sini ya, ada lagi ini HP. Boleh kita, ini ada yang bentukan tidak boleh makan dan minum dalam kelas, ya. Minum boleh, makan yang tidak boleh. Jadi kita sepakati tidak apa ya? Tidak boleh makan di dalam kelas. Oke. Nah, kalau tidak boleh makan di kelas berarti permen termasuk makan kan? Enggak ya. Berarti kita tidak boleh makan permen di kelas ya. Kalau beliin semuanya boleh. Kasih 36-nya. Berapa 37 ya. Menjaga kebersihan. Ah, ini lagi masalah bullying. Masalah bullying diangkat sama teman-temannya. Apa kesepakatan kita? Saling menghargai dan menghormati sesama. Jadi komunikasi yang baik. Oh, jadi ya saling menghargai dan menghormati. Sesama ya, baik antara guru dengan siswa, ananda antara bersama teman, ananda semuanya. Nah, ada 7 keyakinan kelas kita, ada lagi tambahan yang masih terasa kan? Tugas, boleh. Tugas bagaimana? Tugas sekali-kali saja. Gimana dengan tugas? Ibu kali sekali, ibu termasuk sekali dalam 1 minggu. Itu sekali seminggu. Tugas itu adalah termasuk dalam penilaian. Setiap hari itu maksud ada tugas apa PR? PR. Oh, PR. Kan nggak adil berarti yang lain yang ngasih PR, ibu nggak boleh ngasih PR, gimana tuh? Ya, oke ya. Kalau sama ibu, ya kita tuntaskan pembelajarannya. Usahakan hari ini saja tugas harus selesai. Gimana? Sepakat? Sepakat. Tidak ada pekerjaan rumah? Namun ketika isbentil itu pasti ada, tapi kecuali tadi sekali. Tidak tiap minggu dong kan, sekali ya. Sekali ya. Tapi kita sepakat tugas hari ini selesaikan hari ini. Sepakat? Sepakat. Oke, kita buat lagi kesepakatannya nih yang ke-8. Kita buat di sini tugas diserahkan tepat waktu. Masih ada lagi? Masih ada lagi kah? Sudah pas kesepakatan kita? PK-nya pakai Google. Oh, itu kondisional ya. Kalau PH kondisional bisa pakai Google. Kadang-kadang bisa di rumah PH-nya. Di rumah ya. Kondisional ya. Kalau itu kondisional
profesional. Apa lagi? Berpakaian rapi. Bagus sekali anak ibu ya. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi dan sopan. Ya. Ada lagi? Nah, ini ada kesepakatan yang akan menjadi keyakinan kelas kita nantinya. Sekarang, setelah kita bentuk kesepakatan, kita buat keyakinan kelas kita. Iya, apa itu keyakinan kelas itu, Bu? Kalau yakin itu kan seperti apa ya? Percaya. Keyakinan kelas kita itu adalah sesuatu yang nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai positif, ya. Katakannya tidak banyak, cukup singkat tetapi mengandung arti atas nilai-nilai kebajikan. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, coba Ibu lihat menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas kita bersih, berarti apa itu nilai kebajikan atau nilai positif yang kita dapat? Pembelajaran terasa nyaman. Kalau kelas bersih, kita tidak merasa nyaman. Apa lagi? Ya, kelasnya nyaman. Apa yang tercipta kalau kelas kita bersih? Kalau tidak bau, berarti kita menjaga apa itu? Selalu menjaga kebersihan. Oke, kita buat yang pertama, keyakinan kita selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, kalimatnya sangat singkat. Yang kedua, datang tepat waktu. Apa itu nilai kebajikan di sana? Apa yang di sana? Disiplin, ya. Kalau disiplin berarti kita buat keyakinan kelas kita di sini adalah selalu disiplin. Yang ketiga, sama ya, izin keluar itu, diskresi keluar, izin keluar satu persatu itu sama disiplin. Yang kelima, HP digunakan atas seizin guru. Apa nilai kebajikan di sana? Saling menghargai. Oke. Saling menghargai. Yang keempat, itu ya, tidak boleh makan di kelas, saling menghargai. Ini sudah juga saling menghargai. Tugas diserahkan tepat waktu. Tugas diserahkan tepat waktu sama dengan selalu disiplin. Berpakaian rapi dan sopan. Disiplin. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? 3. Ada 3 keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Selalu menjaga kebersihan. Yang kedua selalu disiplin. Disiplinnya ada disiplin waktu, pengumpulan tugas, berpakaian. Ya. Yang ketiga adalah saling menghargai. Ya. Jangan terjadi pembulian anak ibu di sini, ya. Nah, kita saling menghargai di sini, ya, menghargai dan menghormati sesama. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, keyakinan kelas kita supaya bisa kita jalankan bersama. Ya, kita semua merasa bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya, ya. Jika ada yang melanggar keyakinan kelas kita, mari sama-sama kita mengingatkan dan menjalani rasa tanggung jawab dalam kelas kita ini. Oke, ada tambahan lagi? Ada saran atau pertanyaan? Setuju dengan keyakinan kelas kita? Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk keyakinan kelas sudah kita bentuk. Oke, terima kasih ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arditya Fadilah dari kelas Moving F3 Mapel Ekonomi bersama Ibu Refidawati. Jadi saat pembelajaran ekonomi, sebelum memulai pembelajaran pertama, kami melaksanakan atau menyepakati terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tersebut akan dibuat untuk nantinya disepakati bersama untuk tercapainya kenyamanan di dalam kelas. Kemudian proses pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan secara diskusi bersama siswa dengan cara mengumpulkan beberapa pendapat dari siswa yang akan mengusulkan. Dan keyakinan kelas ini dipimpin oleh ketua kelas yang nantinya memberi arahan terhadap aspirasi-aspirasi yang ditampung oleh para peserta didik. Kemudian nantinya dibimbing oleh guru mapel sendiri, Bu Refidawati, dan kemudian disepakati dan ditandatangani oleh ketua kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk kenyamanan, untuk bagaimana kelas tersebut berjalan dengan baik, dengan nyaman, tanpa adanya nantinya hal-hal yang membuat terganggu dalam pembelajaran. Jadi tujuannya untuk kenyamanan dalam belajar bagi siswa dan kesepakatannya pun secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, kegiatan diseminasi untuk budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 9 Padang, dan juga bagaimana membuat keyakinan kelas bersama murid-murid yang ada di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.